pecinta salawat Nabi. Simak Pesona Erlisa FM setiap hari Sabtu jam 3 sore dipandu oleh Mikdad Syarhoni dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pesona Erlisa FM hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. Assalamualaikum dunia, kemanah pada kamu semua. 94,7 Erlisa FM. Erlisa, solawat di radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta solawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Oke. Dan halo sahabat Erlisa, alhamdulillah pada sore hari ini, edisi hari Sabtu Kliwon tanggal 22 Agustus tahun 2020 atau bertepatan tanggal 3 Muharram atau 3 Suro tahun 1442 Hijriah. Seperti biasa Mikdad Syarhoni menemani sahabat Erlisa di Pesona Erlisa atau pecinta sholawat Nabi. Oke. Dan seperti biasa sahabat Erlisa, pada sore hari ini kita nanti akan sholawatan ya. Dan tadi sudah dibuka dengan sholawatan, ada Srengenge Nyoto dan juga ada Ya Ayyuhan Nabi dan lain sebagainya. Dan tetap kita masih tunggu ya sahabat Erlisa untuk gabungnya sahabat Erlisa di teleponnya ya di 029142998800 atau bisa gabung ya melalui SMS atau WA-nya di 081 805 805 804. Oke, dan sahabat Erlisa, pada sore hari ini seperti biasa Mikdad Syarhoni selalu hadir bersama narasumber yang luar biasa, narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan pada sore hari ini juga yang tidak bisa gabung melalui 94,7 FM ya, bisa gabung melalui streamingnya di www.erlisafmjepara.com atau juga mungkin sekarang kita juga live secara streaming di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Oke. Dan langsung saja sahabat Erlisa, kita akan menyapa narasumber yang sudah hadir di studio Erlisa dan sudah gasik tadi. Kita sapa ada Bapak Mukhlisin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Sehat. Harus sehat ya. Oke. Dan sahabat Erlisa, pada sore hari ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Mukhlisin. Ini saya panggilnya Bapak atau Mbah? Oh, Mas ya. Masih muda ya, Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan muda selalu. Oke. Mudah-mudahan muda selalu. Mudah-mudahan muda selalu. Aplaus dulu dong. Oke. Dan pada sore hari ini yang sudah kita umumkan di Facebook di mana-mana ini, walah, ini judulnya ini nanti adalah pengobatan alternatif ala Islami. Wah, dan ini nanti akan dibahas sama narasumber saya, Mikdad Syarhoni ya, nanti yang akan dibahas sama Mas Mukhlisin. Saya kayak kagok, Bang. Karena biasanya saya manggilnya Mbah. Karena sudah mutu ya, Mas. Sudah bermutu jadi. Bercucu. Sudah bercucu. Oke. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung saja kita nanti akan tanya-tanya ya, Mbah ya. Mungkin berkaitan dengan apa ya, pengobatan ya. Pengobatan ini kan
apa namanya, apalagi di era pandemi ini, menjaga kesehatan itu menjadi satu hal yang perlu ya. Ya, sangat. Oke, mungkin sedikit bisa dikenalkan pengobatan alternatif itu seperti apa, Mas Mukhlisin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullam mutlaq. Terima kasih untuk rekan-rekan semua menanggapi soal pertanyaan tersebut. Akan saya jawab bahwa pengobatan alternatif merupakan cara penyembuhan atau cara menjaga kesehatan dengan cara-cara maupun alat maupun bahan yang tidak berstandar atau termaktub dalam standar kedokteran atau standar kedokteran yang sudah ditentukan. Jadi baik itu merupakan pengobatan yang menggunakan jamu, pengobatan teknik pemijatan atau bekam atau ruqyah atau bentuk-bentuk pengobatan yang nek coro orang Jawa itu suwok ya. Suwok ya. Ya alternatif tapi apa ya, modern gitu atau gimana? Ada ya. Seperti misalnya gini. Sebenarnya nek dikatakan tradisional juga pengobatan kita katakan pengobatan medis saat ini juga pengembangannya dari pengobatan tradisional seperti bedah dan lain-lain. Itu kan sebenarnya cuma lebih terukur tadi. Kalau pengobatan tradisional kan masih banyak yang tidak terukur. Alternatif biasanya lek ngarani orang masyarakat bukan tapi pengobatan alternatif dan tradisional. Oke, jadi memang itu ya perbedaannya. Kalau alternatif bisa jadi tidak medis, tapi kalau medis itu lebih ke terukur, terencana dan kan? laborat sudah pasti terlihat karena menggunakan mesin, menggunakan dan sebagainya ya. Sedangkan pengobatan tradisional kan biasanya kita menggunakan interaksi keluhan dan pendekatan secara pribadi. Oke. Terus selanjutnya mungkin berkaitan lagi, nah ini kita masuk ke pengobatan tradisional. Berarti kan lebih ke yang dulu ya, pengobatan yang dilakukan sama mbah-mbah kita atau yang tradisional. Nah, itu yang dimaksud pengobatan tradisional itu seperti apa ini? Pengobatan tradisional itu pengobatan yang dilaksanakan baik masyarakat umum maupun seorang praktisi berdasarkan kemampuan individu, pengalaman maupun pengetahuan obat-obatan yang berupa rempah dan sebagainya, dan sekaligus keterampilan menganalisa keadaan kedaruratan. Itu masuk dalam kategori pengobatan tradisional. Sebagai contoh misalnya orang-orang cah angon, bahasanya orang-orang peternak itu punya kebiasaan ketika ngarit itu kan misalnya kena luka, itu mereka sudah paham mesti yang dicari adalah pohon pisang, atau kalau tidak pohon pisang adalah daun kerinyo. Daun kerinyo itu apa? Ada yang mengatakan daun karya, ada yang mengatakan daun kerinyo. Itu sebagai obat pertama untuk mengatasi pendarahan ya. Luka-luka itu tadi yang itu termasuk di dalamnya berarti pengalaman masyarakat dalam mengatasi masalah penyakit atau kedaruratan. Jadi, bisa dikatakan tidak harus pengobatan tradisional itu seorang praktisi, tapi bisa jadi karena pengalaman masyarakat untuk mengobati sebuah masalah kedaruratan. Contoh lain di masyarakat itu ketika anak panas atau demam. Anak-anak kecil itu kan biasanya penyakitnya sepele. Misalnya masuk angin. Anak bayi itu paling usia di bawah 5 tahun itu paling sering adalah masuk angin. Dimana mesti biasanya masyarakat mengambil bawang merah diparut, kemudian dibalurkan di perut dengan minyak kayu putih. Nah, itu juga kalau dikatakan harus praktis ya atau seorang ahli juga tidak, karena itu adalah pengalaman masyarakat untuk mengatasi anak yang sedang masuk angin. Seperti itu. Jadi tidak harus praktisi, tapi pengalaman masyarakat ya, yang beredar di masyarakat itu masuk dalam kategori pengobatan tradisional. Jadi kalau tradisional berarti lebih mengarah ke pengalaman ya.
yang banyak Ya. pengalaman. Jadi kalau dulu saya masih ingat itu, Mbah. Kalau tadi luka ya. Ya. Ya, luka itu saya diambilkan sama mbah saya itu sawang. Nah, Di buku itu ya waras. sawang dulu itu sih saya. Jadi kita juga menjadi sebuah ketika kecil juga ketika kita sekolah menjadi sebuah pertanyaan. Kok sawang jadi didokoi itu? Kita sebenarnya nek ngomong ludah itu kan katanya kan kuman ya. Di dalamnya ada antiseptik juga sebenarnya. Jadi itulah keanehan yang kadang kalau tidak masuk akal. Tapi sebenarnya nek di medis kan sebenarnya ketemu loh, Mas. Sebenarnya kayak gitu. Lah ya, maksudnya kan itu kalau kita ngomong secara medis, secara terukur. Ini kan nggak masuk. Ketemu kan gitu ya. Betul, tidak ketemu. Oke, jadi itu ya berkaitan apa namanya tradisional, pengobatan tradisional, termasuk tadi ada daun pisang. Kalau daun pisang itu papahnya ya. Iya, papah diambil getahnya. Kalau dulu kalau apa namanya bal-balan itu sampai Ya, terjatuh. terjatuh terus ada lukanya kan, karena kan kalau di desa itu kan beda dengan yang Ya, di kota. lapangan sekarang ya. Kalau Ya, lapangan dulu kan keras dan sebagainya, sehingga ketika luka itu ya Wes pakai air ludah gitu. ngono disusap. Ya, ya. Oke, itu ya berkaitan pengobatan tradisional. Oke, terus selanjutnya, nah ini Mas Mukhlisin ini kan kesehariannya sebagai apa ya, praktisi dan juga tukang pijat ya. Terkenalnya gitu ya, pengobatan alternatif di pijat. Nah, terus apakah ini pijat memijat ini ya, itu pasti berkaitan dengan saraf atau hanya sekedar apa ya, hanya dipijat-pijat terus kewaras gitu, atau gimana itu sebenarnya? Sebenarnya tidak ada pemijatan itu banyak teknik. Ada pemijatan yang bersifat relaksasi untuk menjaga kesehatan. Ada yang sifatnya adalah refleksi, di mana yang saya praktekkan adalah kedua-duanya, relaksasi dan refleksi, di mana yang kita ambil adalah simpul saraf yang berada di jari-jari kaki dan telapak kaki, telapak tangan dan lain sebagainya, di telinga dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya pijat itu banyak sekali, mulai refleksi, relaksasi sampai kesleo atau wong Jawa ngarani salah urat ya. Salah urat ya. Tapi itu sebenarnya bukan salah urat, tapi kesleo. Kesleo. Habis jatuh Ya, kayak gitu. Jadi banyak ada pijat olahraga untuk menaikkan kondisi dan lain sebagainya. Tapi untuk saya pribadi bergelut di pemijatan di refleksi dan relaksasi. Refleksi dan perbedaannya refleksi dan relaksasi mungkin. Nah, refleksi itu langsung ke simpul saraf. Fungsinya adalah membuka sistem-sistem saraf untuk melancarkan peredaran darah, sehingga mengaktifkan imun tubuh. Ada zat-zat dalam tubuh yang berkaitan dengan kesehatan. Cuma relaksasi lebih kepada meringankan kerja otot. Oke. Jadi itu ya perbedaannya. Jadi ternyata pijat itu ya tidak hanya sekedar mek-mek. Karena memang kalau saya dipijat itu ya kerasa sakit ya. Ya, kalau refleksi memang sakit. Gitu ya. Kalau yang relaksasi mungkin beda ya. Perbedaannya di situ. Kalau relaksasi kan biasanya hanya sekedar di mek-mek, kemudian ya tetap diurut. Tapi kalau refleksi untuk yang saya pakai adalah penembak, istilahnya kita tekankan pada titik-titik simpul saraf atau titik meridian, sekaligus nanti direlaksasi dengan cara diurut, sehingga badan lebih nyaman. Terus lagi kalau pemijatan itu kan dulu ya, kalau saya masih kecil itu kan ada yang namanya pemijatan urut ya. Urut. Jadi ada tukang pijat tapi dia spesialis urut. Jadi itu masuk relaksasi ya. Masuk relaksasi. Kalau untuk yang mungkin punya penyakit apa itu nggak masuk itu, atau gimana? Kurang maksimal, karena kalau penyakit itu masuknya ke pengobatan saraf atau refleksi, karena di situ akan mengaktifkan sistem imun tubuh, juga mengaktifkan kinerja tubuh untuk membuang racun. Perbedaannya di situ. Perbedaannya di itu. Oke. Itu tadi ya sahabat RLI saya. Jadi memang pijat memijat ini tidak hanya sekedar berkaitan dengan saraf saja, tapi memang ada sesuatu hal yang lain. Jadi tidak hanya sekedar
untuk relaksasi dan refleksi. Dan kalau penyakit-penyakit juga, nah ini juga bisa melalui pijat. Tapi apakah pijat itu bisa menyembuhkan berapa persen atau memang harus ada apa ya? Ada obat semacam kayak tadi daun apa-apa gitu. Untuk yang saya praktekkan non obat, sebenarnya non obat. Ya ada, tapi yang saya pakai adalah cara Rasulullah, yaitu dengan menggunakan habatus sauda. Habatus sauda ya, jintan hitam ya. Itu pun tidak semua penyakit saya sarankan membeli. Jadi tetap yang saya utamakan adalah di pemijatan, pemegangan. Baru kalau memang berat menggunakan habatus sauda. Habatus sauda itu tadi. Jadi kalau tubuh kita ini, imun kita bagus, kondisi bagus, maka sebenarnya penyakit malas datang pada kita. Gitu ya. Kita tidak stres, itu penyakit malas. Gitu ya. Kalau berarti bisa disimpulkan karena stres itu bisa mendatangkan penyakit. Iya, betul. Pikiran berarti pikiran. Jadi kan gini. Dalam teori saya adalah penyakit itu disebabkan 60% adalah urusan lambung. Yang 20% genetika, yang 20% adalah faktor lain, bisa jadi stres. Termasuk tinggi ya, 20%. 20%. Ya. Dan memang dari kasus per kasus yang saya tangani kebanyakan awalnya dari stres dan lambung. Kalau lambung itu berarti berkaitan dengan makanan dong? Bisa berkaitan dari makanan maupun stres tadi juga. Biasanya makanya ketika ada pasien orang kantoran itu tingkat nilai stresnya tinggi, maka yang kena pertama mesti lambungnya. Gitu. Kalau lambung sudah kena, maka yang lain hipo. Gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi lambung itu justru malah pangkal ya, karena 60%. Kalau di medis itu kan kadang ini sedikit jantung, ini sedikit jantung. Itu apakah ada berkaitannya? Dari pola makan juga. Gitu ya. Kita ini kan di era modern ini kan kadang-kala kita lupa makanan yang kita makan seperti apa. Yang penting enak, lupa bahwa kita itu harus butuh serat, butuh buah untuk menunjang vitalitas kita, kesehatan kita. Dan masyarakat itu punya imajinasi yang luar biasa. Makan buah itu harus mahal. Gitu ya. Masyarakat kan ngomongnya, ketika kita ngomong yuk kita makan buah, yuk kita makan sayur, mereka berpikirnya berat. Karena bagi mereka yang dipikir buah itu ya apel, ya pir, ya nanas. Tapi sebenarnya di lingkungan kita ini kan banyak pisang. Di lingkungan kita ada pepaya. Yang punya vitamin C dan antioksidan luar biasa tinggi ada di sekitar kita. Tapi mereka seakan-akan melupakan itu. Termasuk apa ya, pelem yang ya, mangga dan lain-lain. Sayur juga sebenarnya masyarakat kan mulai dari daun bayam atau yang saat ini lebih lagi tenar-tenarnya adalah kelor ya. Kan yo nandur di pager, tapi iras sebenarnya orang Jawa itu selalu seperti itu. Ono gunane tapi yo dislamurake dari pager, dijadikan pager rumah, sebenarnya bisa untuk sayur. Ada daun banci untuk jantung dan lain sebagainya. Artinya kadangkala kita ini berpikirnya terlalu berat. Sayur ya kudu sing mewah kan. Padahal enggak. Di sekitar kita sudah banyak. Bayam, daun kates ataupun itu sudah cukup. Bunga pepaya itu sudah cukup untuk sayur. Oke, itu tadi ya berkaitan dengan alternatif ya. Terus nih selanjutnya. Nah, ini tadi saya sempat untuk, karena kan memang judulnya ini kan pengobatan ala Islam. Nah ini mungkin pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah, salah satunya ini kan bekam. Ini tadi saya sempat membaca materi. Karena kalau ketemu narasumber nggak belajar dulu, nggak bisa tanya-tanya kayak gitu. Oke, mungkin kira-kira itu ya bekam ya. Bekam itu juga bagian daripada pengobatan alternatif, atau mungkin ada korelasi tadi antara pijat dengan bekam itu sendiri? Ada ya. Sebenarnya bekam adalah salah satu pengobatan yang tertua. Tertua. Pengetahuan saya adalah
itu dikisahkan ketika Nabi Sulaiman sebenarnya. Dan ketika ada yang mengatakan bahwa bekam adalah diajarkan oleh Rasulullah, itu sebenarnya ya memang ya, tapi sebenarnya sangat tua sekali dengan kisah Nabi Sulaiman ketika bertemu dengan angin yang menyebabkan penyakit. Di situ dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman bertemu dengan angin itu, kemudian bertanya, "Loh, kamu kok angin ora koyok biasa aja, ora koyok kancane iki sebabku iku apa? Aku iki angin sing nggawa penyakit. Sapa sing kena aku bakal mati karena penyakit berat yang bisa menyebabkan penyakit darah hitam gitu." Dan pada saat Rasulullah itu Sayyidina Husain terkena itu, kemudian Rasulullah diajarkan untuk mengobati dengan cara bekam. Makanya dalam sebuah hadis, maaf kalau kutipan saya salah, itu diriwayatkan oleh An-Nasai, maka ada di situ di dalamnya ada bekamlah karena ada banyak keberkahan di dalamnya. Jadi kalau bekam itu semacam kalau dulu pernah itu mengeluarkan darah itu. Nah itu asal atau gimana ya, itu apakah memang pada saraf-saraf tertentu, pada titik-titik tertentu atau gimana itu, Pak? Sebenarnya ada ya? pada titik-titik tertentu. Tadi kan kita harus mengulas balik seperti apa kalau kita mengatakan bahwa bekam itu tidak medis, ya sebenarnya medis juga. Karena saya akan mengatakan bahwa usia darah dalam tubuh sebenarnya ada usianya. Makanya kalau di dunia medis kan disarankan untuk donor darah. Kalau wanita ada waktu-waktu menstruasi, darah pembuangan pada darah-darah kotor. Usia darah kisarannya ada sekitar 120 hari. Setelah itu kualitasnya akan turun. Sementara pola makan kita, kondisi lingkungan dan ini kan istilahnya ya wis sudah terkontaminasi dengan berbagai racun dan yang lain-lainnya. Ketika memasuki 120 hari kualitas darah turun, maka akan memperberat kerja paru-paru, jantung dan ginjal. Sementara sel sumsum tulang belakang yang bagian memproduksi darah itu tidak mau membuat darah, tidak mau memproduksi darah baru kalau tidak ada darah yang terbuang. Sementara bekam itu mengambil darah-darah yang sudah tidak berfungsi, ya kurang berfungsi, sel yang sudah tidak maksimal yang berada di permukaan kulit untuk dikeluarkan sehingga sel sumsum tulang belakang mau berproduksi untuk darah baru lagi. Gitu ya. Itu kalau bekam berarti ambil darahnya, ya kan? Apakah itu ada persamaannya dengan ketika kita donor darah? Ada dan tidak. Kalau donor darah pengambilannya kan langsung di arteri. Jadi baik darah yang bagus maupun yang sudah kurang berfungsi patut KB. Sementara di bekam itu tidak, karena dia pengambilannya di permukaan. Di permukaan. Oke. Kalau di bekam itu kan saya pernah itu kan ada di kepala, ya kan, dan di di punggung ya. Nah, padahal kalau tadi memijat-mijat itu kan dari kaki ya. Ini perbedaannya kenapa itu kok nggak diambil yang di kaki? Kan seharusnya itu kan pusat saraf juga, kok malah diambil yang di kepala atau di punggung itu gimana itu? Makanya kalau bekam diambil di punggung karena di permukaan kulit darah yang sudah berfungsi. Sementara pemijatan adalah mengaktifkan sistem kerja organ tubuh, membuka sistem saraf dengan melakukan pemijatan. Makanya kalau dalam pengobatan yang saya terapkan adalah ketika ada keluhan, dia minta dipijat dan dibekam, maka akan saya bekam dahulu untuk membuang darah-darah yang sudah tidak berfungsi, baru saya pijat. Karena nek dipijat dulu, menurut teori saya ketika dipijat wong hormon sudah diaktifkan, kenapa harus dibekam nanti? Maka gitu ya. Dibekam dulu, dibuang racunnya, dibuang darah-darah yang tidak berfungsi, baru dipijat untuk mengaktifkan berbagai hormon dalam tubuh yang berfungsi untuk kesehatan. Oh gitu ya. Jadi kalau bagusnya itu bekam dulu, ya kan? Setelah itu baru pijat. Nah, oke. Jadi dan itu bagusnya gitu ya? Iya, bagus. Tapi kalau bekam saja tanpa pijat bisa ya. Itu nggak berpengaruh juga ya? Enggak ya. Ada pengaruhnya. Itu karena gini. Karena saya praktisi di keduanya ya. Saya harus mempraktekkan dengan teori saya untuk membantu penyembuhan dan membantu peningkatan kesehatan pada pasien saya. Oke, itu ya. Jadi
bekam sendiri berarti ini salah satu anjuran Rasulullah. Oke, jadi apa ya? Bisa dikatakan sunnah dong. Bisa, ya. Bisa ya. Karena Ha-ha. kalau kita ngomong sunnah ini kan luas. Sunnah Iya. itu ada berkaitannya, ada sesuatu Yang pernah yang disampaikan, yang atau diajarkan. sampaikan atau perbuatan Rasulullah Iya. yang menjadi panutan kita, atau saran-saran Rasulullah yang bersifat untuk kemaslahatan umat. Contoh berbekam, mengkonsumsi jintan hitam, Jintan hitam. ruqyah itu kan cara-cara pengobatan yang disarankan oleh Rasulullah. Kalau saya sendiri tidak berkompeten di dalam ruqyah, Ruqyah, tapi ya. di pengobatan melalui bekam itu ya. pijat, dan paling menggunakan habatus sauda. Jadi nggak ada pengobatan ala Islami selain ada bekam, tadi ada ruqyah, itu tadi bagian dari itu ya. Ya. Kalau ruqyah tidak spesialisnya ya. Bagi saya bukan spesialis gitu ya. saya. Jadi nek ruqyah bakal nekake narasumber sing berkompeten. Oke. Jadi itu ya, sahabat Erja. Jadi ketika kita kita berobat, kita perlu sehat. Nah, ini kita juga harus ada cara-cara pengobatan al-Islami dengan cara tadi berbekam, dengan cara ada ruqyah tadi juga ya. Ada juga dengan memakan mengkonsumsi habatus sauda atau jintan hitam. Oke. Terus selanjutnya, nah ini kembali lagi ke bekam. Atau kalau dulu orang-orang dulu itu candok ya. Candok itu pakai Mbak, pakai sungu. Kalau dulu bahkan ketika Iya. saya membaca sebuah literasi itu syarat untuk sungu atau tanduk yang digunakan harus menggunakan tanduk sapi jantan yang sudah berusia di atas 2 tahun. Gitu ya. Jadi klasifikasinya sampai seperti itu ya. Kemudian nek sekarang ini kan sudah lebih modern, menggunakan alat ya. modern, Yang disedot itu ya. digunakan penyedotan yang lebih Lebih praktis ya. praktis. Dan itu mungkin ada perbedaannya nggak yang dengan alat yang disedot atau dengan menggunakan sungu ya kan? Terus fungsinya sama. sama ya. Fungsinya sama, mengeluarkan darah kotor itu saja. Oke. Terus selanjutnya lah ini kira-kira ada nggak khasiat atau daripada bekam itu sendiri seperti apa mungkin? Secara umum ketika kita membaca literasi tentang bekam, maka akan di situ ada sekitar 70-an penyakit ya yang 70 dua penyakit atau bahkan lebih klasifikasi yang di dalamnya yang bisa disembuhkan. Karena tadi ketika saya ngomong dari awal bahwa pengobatan dan penyakit itu memulainya dari lambung, maka biasanya wong Jawa paling gampang kena masuk angin. Nah, ketika dibekam selain darah kotor yang keluar, maka angin yang tidak berhubungan dalam tubuh kita itu bisa dikeluarkan. Oke. Jadi bekam di sisi lain mengeluarkan darah itu tadi khasiatnya, juga mengeluarkan angin itu ya. Nah, karena memang di dalam tubuh juga ada anginnya. Mungkin ada semacam jendela ventilasi. Kan gini, bekam itu kan ada klasifikasinya, bukan hanya satu cara saja. Ada yang menyebutnya bekam kering, di mana bekam kering itu tidak diambil darahnya, hanya disedot saja tanpa melukai untuk pengambilan darah. Ada bekam seret, kalau meredam itu ya, ada seret dengan cara sama, disedot kemudian alatnya diseret. Itu seperti kalau kita kerokan. Wong Jawa, iya. pengobatan Jawa itu ada kerokan. Kerokan ya. Nah, itu menjadi sama juga mirip seperti kerokan. Dan yang ketiga adalah bekam basah, di mana di dalamnya dilukai kemudian kita ambil darah. Oke, saya tadi menarik yang di kerokan tadi. Iya. Nah, kerokan itu saya pernah sama temen medis ya, karena dia memang mungkin dokter ya, masih muda. Itu justru nggak baik kalau kerokan. Padahal ya selama bertahun-tahun saya ikut orang-orang dulu itu ya masuk angin ya kerokan. Ini gimana Mbak? Apakah memang medis dengan tradisional ini memang bertentangan atau gimana ini kok kerokan ya sampai nggak bagus ini? Sebenarnya gimana? Pendapat itu ada benarnya. Kalau terlalu sering akhirnya pori-pori tubuh kita terbuka. Tapi kerokan itu sebenarnya ada bagusnya karena secara tidak langsung ketika kita kerokan badan akan mengeluarkan enzim
yang memberi efek relaksasi pada tubuh kita. Mungkin itu endorfin ya kalau nggak salah. Karena tubuh kita ini kan punya banyak enzim yang menyembuhkan diri sendiri. Termasuk di dalamnya ada endorfin yang akan memberi efek relaksasi pada tubuh kita. Cuma yang jadi masalah di masyarakat adalah ketika menggunakan kerokan dengan logam. Kerokan dengan logam. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Jadi yang bagus adalah menggunakan bawang merah atau alat-alat non logam. Kalau dulu orang-orang tua dulu itu pakai uang ya. uang 100 ya. Wayang itu. Atau bodem. Uang Belanda ya. Iya. Bodem. Kalau dulu itu saya sampai ditakut-takut nanti kamu kalau masuk angin tak kerok ibi arit itu. Ya betul. Orang Jawa itu unik. Dan sebenarnya gini loh. Barat secara umum saat ini sudah kembali ke pengobatan ala tradisional, bekam, penggunaan habatus sauda, bahkan secara kalau tidak salah kerokan itu sempat diteliti di Jerman maupun di Jepang bahwa ini diperbolehkan ternyata asal tidak logam tadi ya. Gitu. Apalagi menggunakan arit tadi. Orang Jawa itu membuat cara pengobatan itu unik ya. Ya, contoh begini. Ada orang yang sakit ginjal disuruh mengambil air kelapa hijau ya, kelapa hijau muda dan tidak boleh jatuh ke tanah. Itu orang akan mempercayainya karena Anda bisa membayangkan secara rasional saja ketika wong kena ginjal kon menek dhewe klopo semono dhuwure terus tidak boleh jatuh dari atas. Lah kelapa muda itu jatuh dari atas kan pecah. Itu sebenarnya memberi sugesti agar dia yakin untuk pengobatan itu. Di sisi lain, air kelapa mempunyai kandungan elektrolit untuk penyembuhan yang memang luar biasa. Ada anti racun di dalam dan sebagainya gitu. Jadi wong Jawa iki nek nguweki pengobatan berbagai cara itu menggunakan cara-cara yang seakan-akan rumit untuk memberikan sugesti kepada orang yang sedang sakit agar dia yakin dengan pengobatan tersebut. Oke, itu ya. Jadi memang cara pengobatan sampai seperti itu ya. Orang Jawa itu kalau itu pernah saya lakukan yang kelapa hijau nggak boleh. Ya saya akal. Saya pakai plastik dan ambil yang pendek. Kan nggak tinggi jadi bisa dipetik bah. Jadi ya itulah harus diakali. Oke, terus nah ini sebelum kita nanti ke tips, ini saya umumkan ke sahabat Erdisa. Ya, kita tetap masih tunggu ya sahabat Erdisa untuk gabungnya sahabat Erdisa di SMS atau di WA-nya ya di 081 805 804 atau juga bisa telepon ya di 0291 4299 800. Kita bisa tanya-tanya ya. Silakan sahabat Erdisa untuk tanya-tanya langsung. Bagaimana ini pengobatan yang bagus, bagaimana tentang kesehatan dan lain sebagainya, bisa langsung tanya kepada ahlinya. Kebetulan ini Migdad Sya'roni ini bersama dengan Mas Mukhlisin. Saya menghati-hati nih. Oke, kita kembali lagi nih tanya langsung ini karena memang waktunya kita sangat terbatas. Oke, mungkin di saat seperti ini Mbah. Kok Mbah lagi ya. Mas Mukhlisin, di saat seperti ini khususnya di era pandemi ini, di era Covid dan sebagainya, ini kan orang ini tadi membutuhkan imunitas yang kuat, ya kan? Nah, mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Erdisa tips supaya kita menjadi menjadi hidup ini menjadi sehat, hidup ini kuat, semangat, dan juga yang paling penting tidak sakit, ya kan, imunnya kuat. Nah ini mungkin bisa diberikan tips kepada sahabat Erdisa, kepada pemirsa, kepada semuanya pendengar Erdisa semuanya. Monggo Mas Mukhlisin. Untuk tips sehat yang saya berikan adalah yang pertama adalah olahraga yang cukup, paling tidak seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Tetap dengan olahraga. Yang kedua istirahat cukup. Terus makan makanan yang berimbang. Cukup gizi. Minum air putih minimal 2 liter minimal. Minimal ya. 2 liter. Dan
usahakan setiap bangun tidur sempatkan minum 2 gelas air hangat. Setelah bangun tidur ya. Setelah bangun tidur minum 2 gelas air hangat. Kemudian kalau bisa hindari minum es. Minum es ya. Ya. Itu ya. Kalau panas-panas gini nanya es ya. Ya, ibaratnya kan gini. Gimana? Obat itu sebenarnya juga racun. Ya. Es itu sebenarnya juga racun. Makanya ketika ada yang mengatakan minum es itu tidak apa-apa, maka saya jawab adalah minum es sama dengan Anda minum racun dalam tubuh. Karena secara tidak langsung es itu bisa menyebabkan beberapa penyakit-penyakit yang sangat berat. Contoh batuk empedu sampai kanker pada lambung. Cuma prosesnya adalah sangat lama. Sedangkan pengobatan alternatif juga membutuhkan cara pengobatan yang cukup lama. Jadi kan gini, kita kembali ke situ lagi ya. Bahwa salah besar ketika mengatakan bahwa datang ke pengobatan alternatif 1, 2 atau 3 kali itu sudah akan sembuh. Maka kalau dengan saya tidak bisa seperti itu. Maka akan saya ajarkan, saya ajak komunikasi, saya jelaskan penyakitnya seperti apa, penanganannya seperti apa, nanti prosesnya berapa kali pemijatan, nanti kita lihat progresnya seperti apa. Tidak pantangannya seperti apa. Kalau saya biasanya pantangannya hanya tidak boleh minum es dan itu sajalah paling banyak. Dan yang paling penting adalah diusahakan menghindari stres ya. Nah, di pikiran era, di era pandemi ini kan biasanya kan gini. Ketakutan itu justru akan menurunkan imun kita. Happy lah. Hadapi dengan ya wis ikuti protokol kesehatan, makan makanan sehat, tetap olahraga, beraktivitas seperti biasa. Oke. Itu ya sahabat RSA, tips sehat sederhana dan bisa kita lakukan ya. Setiap orang bisa melakukan. Olahraga 30 menit seminggu 2 kali, 3 kali kan biasa lah. Apalagi sekarang kan zamannya ngepit. Iya, ngepit ya. Kan gitu. Kalau ngomong-ngomong ngepit itu saya sudah marem, Mbak. Karena dulu sejak kecil memang ngepit. Sekarang untuk disuruh ngepit lagi, lawang motor kepeda. Iya. Dan olahraga juga ya mungkin dengan cara-cara yang lain. Kalau olahraga kan jogging atau apa. Jogging, ya kan. Yang penting kan keluar apa ya? Keringat ya. Keluar keringat yang cukup lah. Istilahnya seluruh tubuh akan bergerak lebih banyak gerakan yang efisien, efektif dan sebagainya. Berulang-ulang ya. Jadi memang olahraga itu penting. Kalau lama nggak olahraga itu ya juga badan terasa keluh. Oke. Dan juga yang paling penting lagi ya sahabat RSA ini, ketika Anda itu tadi stres. Ya. Ini memang sangat cepat sekali ya, sangat berpengaruh. Jadi ketika saya pengalaman pribadi saya itu banyak pasien yang sebenarnya lucu ya. Lucunya gimana, Pak? Istilahnya hanya 2 kali 3 kali pengobatan sembuh itu bukan karena penanganannya juga, tapi juga teknik pendekatan secara emosional, secara psikologi. Makanya kan penyakit itu akan berpengaruh pada fisik dan psikis. Fisik dan psikis ya. Mental badannya sendiri. Kalau fisiknya bagus, psikisnya tidak bagus, maka fisiknya akan berpengaruh. Tapi kalau psikisnya bagus, walaupun kondisinya kurang bagus, biasanya kondisi akan terangkat. Gitu ya. Jadi intinya itu nggak usah stres. Nggak usah stres. Kalau yang muda-muda intinya jangan galau. Kalau galau itu ya cepat sekali ya. Cepat apalagi kalau stres ya sahabat RSA itu pasti cepat sekali penyakit itu cepat menghingga. Pasti itu karena sering ya Pak ketika saya minta pijet gitu ya. Wah itu mesti pikir. Biasanya apa ya? Gimana? Yang saya temui kebanyakan adalah kan gini. Biasanya kalau usia di atas 40 itu memang penyakit-penyakit sudah mulai datang. Tapi kalau usia di bawah 40 kok sudah sakit-sakitan, biasanya tak isengi, mikir ropongan gitu. Saya isengi kayak gitu. Jadi akhirnya pendekatan secara pribadi, secara psikologis itu juga sangat membantu untuk penyembuhan penyakit. Oke, itu ya. Jadi tips sehat dan kuat
olahraga, istirahat yang cukup, makan cukup, makan seimbang, gizi yang seimbang. seimbang, 4 sehat 5 sempurna ya Pak. Iya. Itu makan sayur, makan buah, minum. Tidak harus susu lah, pokoknya sing penting air minum cukup, dan tadi 2 liter air, jangan lupa 2 liter air putih minimal. Kalau saya minimal. Kalau saya nggak tahu, mungkin kurang dari itu. Oke, ini terakhir ini, mungkin pesan dan harapan untuk pemirsa dan pendengar sahabat Erdisa semuanya. Mungkin pesan di saat pandemi seperti ini seperti apa? Monggo. Pesan saya kepada masyarakat Jepara, monggo patuhi protokol kesehatan di masa pandemi saat ini, dengan cara tetap cuci tangan, karena di agama kita, terutama agama Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman ya. Dan kalau di Al-Qur'an kan ada, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih dan bersih. Jadi wong Islam kok loro-loronan ya lucu kudune ya sehat. Harus sehat ya. Jaga kita 5 kali wudu, jaga cuci tangan dengan sabun, tidak harus dengan yang mewah lah, pakai sabun lah yang penting. Jadi masyarakat itu kan masih berpikir bahwa harus disinfektan, harus dengan apa, sebenarnya sabun itu ya disinfektan. Iya, sama. Cuma mereka kurang paham, jadi itu punya yang larang-larang sabun ya disinfektan, sabun ya kan. Gitu. Jadi pada saat pandemi saat ini, monggo masyarakat Jepara atuhi protokol kesehatan. Kalau kita keluar rumah pakai masker, cuci tangan, atau kalau sehabis keluar rumah sampai rumah segera membersihkan diri, mandi, dan pakaian segera dimasukkan ke tempat yang kotor untuk dicuci, makan makanan sehat, dan yang paling penting tetap dalam kebersihan dan iman. Jaga imun, jaga iman. Jadi kalau imannya kuat, imun jadi kuat. Insya Allah kuat. Jadi kalau imun itu menjadi satu kalau tadi pikiran apa, nanti secara fisik juga akan berpengaruh. Oke. Dan terakhir mungkin memberikan salam kepada teman-teman dengan pada kerabat. Silakan untuk disampaikan dia. Untuk salam yang pertama buat istriku tercinta. Ini ikut mendengarkan ini ya pasti. Istriku tercinta yang selama ini mendampingi saya dalam suka maupun duka, dalam kondisi apapun. Dari kondisi terberat maupun saat ini yo alhamdulillah koyo kanca-kancane lah, saura-ora kancane mangan tahu, aku melu mangan tahu kan gitu. Mangan tempe. Gitu. Yang kedua untuk anak saya, Nurul Lailatul Husna, menantu saya Aminah Nur Rahman, dan cucu saya Atta Lataki Nur Rahman. Semoga tetap dalam kesehatan, menjadi anak-anak yang soleh. Wabil khusus anak saya yang kedua, Naufal Azka Al Faiz. Mohon doanya semoga anak tersebut kerasan mondoke, pinter, terbuka jalan pikirnya untuk bisa menerima berbagai ilmu yang diajarkan, dan mohon doanya semoga menjadi salah satu tahfidz di Jepara. Amin. Pondok ya. Pondok. Yang selanjutnya buat Mas SK Wijaya yang sempat nyabeti saya dalam tanda kutip untuk ikut kembali meramaikan Belantika, memajukan pengobatan dan lain-lain di Jepara, juga Mbak Dinda Kirana, juga Romo Hadi Prianto yang selalu memberi semangat buat saya, guru-guru saya, wabil khusus almarhum Romo Kiai Haji Muhsin Ali, Romo Kiai Haji Najib, kemudian semua guru-guru saya baik dari MTS, MI maupun MA, juga beberapa dosen saya yang sempat mengajarkan saya, juga kepada bil khusus Bapak Joko Mardiono yang telah memberikan semangat dan perjuangan kepada saya secara pribadi, juga kepada seluruh teman-teman di FB maupun Facebook, pendengar-pendengar Erdisa. Terima kasih Mas Mikdad Sakroni, juga seluruh
warga Nahdien terutama ini wong Nahdien matur Wong NU. suwun ya, matur nuwun sekali Mas Nggih. teman bagus Aminan Basari Nggih. dan seluruh warga Mantingan yang tergabung di Forum Kesehatan Masyarakat Desa, Kang Amar Sotik juga Pak Petinggi Kang PI yang berkenanya Pak Petinggi Kang Pak PI Tinggi Mantingan ya. Kang PI juga seluruh warga Jepara pada umumnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke. Dan itu ya sahabat Erdisa, perbincangan kita dengan Bapak Mukhlisin, Mas Mukhlisin. Ini salah satu praktisi dan ahli pengobatan, lebih tepatnya pengobatan apa ya tadi, bekam ya, bekam dan pijat ya, pijat dan bekam. Refleksi dan bekam. Dan ini juga merupakan salah satu aktivis Facebook juga. Oke, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mukhlisin. Ya, terima kasih. Sudah hadir di Pesona Erlisa, menjadi tamu di Pesona Erlisa, berbagi-bagi tips, berbagi tentang informasi kesehatan, dan semoga berkah bermanfaat untuk Amin, kita semuanya. amin, amin. Dan berkah juga kepada sahabat Erlisa. Amin. Dan tips-tipsnya tadi ya sahabat Erlisa bisa dilaksanakan. Boleh ya? Boleh. Yang penting ojo stres. Wah, ini ojo stres, ojo galau. Ojo galau. Kalau anak-anak muda galau berarti ini wah ini berat. Berat. Oke, demikian dan kembali lagi kepada Pak Mukhlisin dan semoga jangan kapok untuk kapan-kapan kita undang lagi. Siap. Untuk kita kemajuan Jepara. iya, untuk kemajuan Jepara, untuk NU keberkahan untuk NU, untuk kita semuanya. Dan kita selalu berbagi, selalu memberkahi kepada semua orang. Amin. Oke, demikian sahabat Erlisa, edisi Pesona Erlisa di tanggal 22 Agustus ini, dan insya Allah ya sahabat Erlisa setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore ya kita akan sholawatan di Radio Erlisa di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Dan demikian Migdad Sya'roni menemani sahabat Erlisa, menemani para pemirsa semuanya di Facebook. Kami ucapkan terima kasih yang sudah gabung melalui Facebook, melalui streaming, melalui gelombangnya 94,7 FM. Kami ucapkan terima kasih dan Migdad Sya'roni harus pamit. Tetap konsentrasi, raih prestasi. Jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elisa FM.